Untuk mencintai kamu, aku hanya butuh 1 detik. Untuk mendapatkan cinta kamu, aku butuh berapa juta detik. Halo Sobat Shana, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Shana Audreta Situmora. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan matematika, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana nih kabar sobat sekalian? Semoga tetap sehat dan juga semangat terus ya. Sesuai dengan judul dan juga thumbnail, kita akan membahas tentang resensi. Atau lebih tepatnya sih, menulis resensi. Jadi banyak nih saya dengar bahwa menulis resensi itu sangatlah sulit. Sebenarnya tidak, teman-teman. Menulis resensi itu sangatlah mudah. Kenapa? Ya, mari kita cari tahu. Jadi, sobat sekalian ini pasti udah akrab dong ya dengan yang namanya resensi. Atau, tenang, bagi yang masih lupa ingat tentang materi resensi di kelas 8 SMP atau kelas 11 SMA, kita akan mengulas kembali kenangan tersebut. Sorry. Kita akan mengulas kembali tentang materi resensi tersebut. Jangan selalu kenangan ya. Nah, jadi yang pertama, apa sih resensi itu? Jadi, istilah resensi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu revider atau recenser. Mohon maaf jika saya pengucapannya salah. Arti dari revider ini atau recenser ini adalah melihat kembali atau mengulas atau menilai. Jadi bisa kita simpulin atau bisa kita ambil nih. Pengertian dari resensi itu adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik buruknya suatu kualitas tulisan. Nah, jadi buat teman-teman atau sobat sekalian yang pandai dalam menilai seseorang atau sebuah buku, sudah saatnya sekarang banget nih untuk menulis resensi. Mengapa? Apa sih tujuan dari menulis resensi itu? Jadi, apa sih tujuan menulis resensi? Itu adalah topik kedua kita. Jadi, tujuan menulis resensi yang pertama yaitu untuk membantu pembaca mengetahui gambaran atau penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya secara ringkas. Nah, jadi maksud dari poin pertama itu seperti ini. Kita meringkas suatu buku atau hasil karya agar pembaca itu tahu seperti apa sih cerita di dalam buku itu, atau bagaimana sih cerita di dalam buku atau karya tersebut. Nah, lalu poin yang kedua yaitu untuk mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Seperti mengapa film itu diluncurkan, lalu buku itu mengapa diterbitkan. Nah, lanjut poin yang ketiga yaitu untuk menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Saya ambil contoh nih dari penulis Luluh Hidayatul Fijriyah atau disingkat dengan Luluh HF. Siapa sih yang nggak kenal dengan Kak Luluh ini? Nah, jadi di poin ketiga ini maksud saya tadi seperti ini. Kita membandingkan buku Mariposa dengan buku karya Kak Luluh yang lain seperti buku cerita Glenn Anggara. Jadi seperti itu ya teman-teman. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk memberi masukan kepada penulis terhadap buku yang itu berupa kritik dan saran seperti cara penulisan, isi, serta substansi dari buku tersebut. Jadi, setelah kita tahu apa sih arti dari resensi atau apa aja tujuan-tujuan untuk menulis resensi, jadi sudah tertarik dong untuk menulis resensi. Jadi, bagaimana sih cara menulis resensi yang baik dan benar? Jadi kita harus tahu dulu nih apa sistematika resensi. Jadi bagaimana sistematika resensi itu? Nah, sistematika resensi yang pertama itu ada judul resensi. Ingat ya sobat, judul resensi berbeda dengan judul buku yang diresensikan atau judul karya yang diresensikan. Karena ketika kita meresensi, itu kita juga menciptakan suatu karya baru loh. Jadi judul resensi itu harus sama uniknya dengan
judul buku yang kita resensi. Jadi, judul resensi itu kita harus memilih judul yang menarik. Lalu yang kedua, judul resensi itu bukan dari judul karya. Totally different, kawan-kawan. Contoh nih, saya ambil buku Mariposa, sebuah novel karya dari Kak Luluk Hidayatul Fajriyah. Lalu, saya menulis resensi dengan judul Narasi Kehidupan Asmara si Mariposa. Bagaimana? Sama uniknya bukan? Lalu, sistematika resensi yang kedua yaitu identitas karya yang diresensi. Nah, identitas karya ini sendiri, misalnya nih kita meresensi sebuah buku. Jadi, tuliskanlah nama buku atau judul buku, nama penulis, penerbit, kota terbitnya, lalu tahun terbit dan juga jumlah halaman. Jika memungkinkan atau jika dapat nih, tambahin juga harga dari buku yang kita resensi. Nah, jika karya yang diresensi itu film atau drama, maka kita harus menuliskan apa? Nah, di film atau drama itu kan tidak ada penciptanya, tetapi ada pemain dan juga sutradaranya. Jadi ya, menyesuaikan saja dengan sistematika resensi nanti ya. Lalu, poin ketiga yaitu pendahuluan. Mohon maaf jika ini kurang terlihat poinnya, tapi poin yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan ini bisa kita ibaratkan seperti makanan pembuka sebelum kita masuk ke makanan inti. Mengapa? Karena pendahuluan ini merupakan paragraf pertama sebelum kita menulis isi resensi. Oke, jadi pendahuluan ini berbeda dengan isi resensi kita nanti. Jadi di pendahuluan bisa kita tuliskan perkenalan tentang penulis atau pengarang, lalu tujuan penulisan buku, dan lain-lain. Lalu, poin yang keempat yaitu sinopsis atau ringkasan atau ikhtisar. Jadi, dalam sinopsis, kita menjabarkan sedikit dari cerita dalam buku atau karya yang kita resensi. Seperti apa sih cerita atau film yang kita resensi. Dan di poin kelima, yaitu inti atau isi resensi. Nah, di inti atau isi resensi inilah kita menuliskan keunggulan atau kelebihan dan juga kekurangan ataupun kelemahan dari buku atau karya lain seperti film atau drama yang kita resensi. Tentu saja, keunggulan dan kekurangan buku yang kita resensi itu harus secara objektif. Lalu, poin yang keenam yaitu penutup atau tanggapan serta manfaat apa yang didapat untuk pembaca. Jadi, pada bagian penutup ini kita memasukkan tanggapan kita atau masukan kita kira-kira manfaatnya ketika pembaca membaca buku atau menonton film yang kita resensi, apa sih manfaat yang mereka dapat. Jadi, kira-kira ya seperti manfaat apa untuk mereka, seperti itu. Jadi, setelah kita mengetahui apa arti resensi, apa tujuan kita menulis resensi, dan juga bagaimana sistematika resensi, teman-teman sekalian pasti sangat tertarik dong untuk menulis resensi. Nah, jadi, untuk sebagai panduan dalam menulis sistematika resensi nanti, saya sudah menuliskan contoh resensi novel. Seperti tadi saya singgung tentang novel Mariposa dari karya Kak Luluk Hidayatul Fajriyah nih. Jadi seperti ini. Pada novel Mariposa, yang bisa saya ambil sedikit dialog yang paling famous atau paling terkenal nih, yaitu dari salah satu tokoh utama, Natasha Kailovi. Seperti ini. Untuk mencintai kamu, aku hanya butuh 1 detik. Untuk mendapatkan cinta kamu, aku butuh berapa juta detik. Jadi, buat teman-teman atau sobat sekalian nih yang penasaran gimana sih contoh resensi novel Mariposa atau gimana sistematika yang benernya itu, saya sudah menuliskannya di blog saya. Nanti linknya akan saya taruh di description box, silakan mengunjungi. Jadi, cukup sekian pembahasan tentang resensi kita kali ini. Jika teman-teman sekalian ingin merequest atau ingin membahas materi apa nih selanjutnya, silahkan komen di bawah, nanti saya akan baca dan juga jika ada kesempatan, saya akan buat video project selanjutnya. Nah,
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah, dan juga share ke teman-teman sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Goodbye!